Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham non-bank terbaik di tahun 2024. Apakah benar? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung bahas saja. Tapi seperti biasa, pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Saham pertama adalah ADRO, di mana selama tahun 2024 harga sahamnya sudah naik 31,7%. Tapi jika kamu tahu di tahun 2023 sebelumnya, harga saham ADRO pernah mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Hal itu tentu saja memiliki banyak sentimen negatif. Tapi di tahun 2024 ini, harga sahamnya kembali berbalik naik dengan kenaikan yang sangat fantastis. Nah, dalam 5 tahun terakhir, harga saham ADRO sudah naik 218%. Kalau kamu tahu dulunya saham ini sempat di harga 4 ribuan, tapi kini masih di angka 3 ribuan. Dulunya berada pada angka 1000-an dan hingga 2 ribuan di tahun 2023. Kita bahas kilas terkait kinerjanya. Yang pertama, kinerja triwulannya, yang mana di Q1 tahun 2024 berhasil mencetak laba 6,7 triliun. Tentu saja ini menyesuaikan dengan kurs yang ada saat laporan keuangan ini dibuat. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada Q1-nya, terjadi penurunan laba yang bisa dikatakan cukup besar. Meskipun hal ini bisa dikatakan masih lebih baik dibandingkan kompetitornya. Dari sisi total pendapatan, terjadi penurunan juga dari yang awalnya 27,5 turun menjadi 22,9 di Q1 tahun 2024. Begitu juga dengan total beban pokok penjualannya. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena jika kamu membandingkan dengan kinerja perusahaan sejenis, ADRO bisa dikatakan merupakan salah satu perusahaan batubara yang memiliki kinerja yang sangat memuaskan setidaknya hingga Q1 tahun 2024. Mengingat data Q2-nya belum terbit saat video ini dibuat. Kemudian kita bahas terkait data setahunnya. Jika dibandingkan dalam waktu setahun, kamu akan lihat pada tahun 2023, saham ini berhasil mencetak laba sekitar 28,6. Dan ini merupakan laba yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan angka 44,1. Tapi jika melihat data 6 tahun terakhir, kinerja di tahun 2023 ini bisa dikatakan memuaskan dibandingkan tahun 2021, 2020, 2019, dan 2018. Sebagai informasi, laba ADRO sempat turun dari 6 menjadi 2,2 triliun di tahun 2020. Tapi pada tahun 2021, saat harga batubara mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021, 2022, dan 2023, laba ADRO berhasil mencetak kenaikan yang luar biasa. Dari 2,2 menjadi 14,6. Itu juga terlihat dari sisi total pendapatannya yang naik dari 35,2 menjadi 57 di tahun 2021. Dan berlipat ganda menjadi 126 di tahun 2022, tapi turun lagi di tahun 2023. Kita lihat sekarang untuk historical PBV selama tahun 2024. Rata-rata PBV-nya adalah 0,8 kali di tahun ini. Dan saat video ini dibuat sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya dengan angka 0,93 kali. Itu artinya sebenarnya saham ini sudah diperdagangkan hampir setara dengan modal per lembar sahamnya. Padahal rata-rata PBV-nya adalah 0,8. Dulunya sempat berada pada PBV di bawah 0,75 kali. Tapi apakah PBV 0,93 kali ini sudah tergolong mahal? Mari kita bandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Ternyata apabila kamu lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, angka PBV 0,93 kali ini merupakan masih berada pada rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Dulunya ternyata saham ini sempat di atas PBV 1,5 kali, meskipun sempat juga di bawah PBV 0,5 kali. Ini merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan di bidang batubara ini memiliki cyclical yang sangat luar biasa. Bisa naik sangat signifikan, tapi bisa juga turun sangat signifikan. Sehingga apabila kamu menggunakan rata-rata PBV 1 kali, bisa dikatakan angka itu cukup konservatif. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Saya sudah sempat membahas hal ini pada video-video sebelumnya, begitu juga dengan ebook The Stock Market yang saya tulis pada beberapa tahun yang lalu. Dan salah satu contohnya adalah saham ADRO yang pada saat itu masih berada pada harga 1.200-an. Dan itu merupakan salah satu harga yang menarik.
Terbukti pada saat video ini dibuat, harganya sudah naik signifikan. Tapi ingat, itu hanya kebetulan saja. Mungkin analisa saya pada saat itu benar, tapi bisa juga analisa saya salah. Sehingga hal itu tidak bisa dijadikan patokan 100%, tapi bisalah kamu jadikan sebagai salah satu referensi untuk melakukan analisa. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Kamu bisa lihat di sini bahwa saham ADRO memiliki probabilitas yang rendah pada bulan Mei dan pada bulan November. Nah, kamu bisa lihat bahwa di tahun 2024 ini harga sahamnya memang sudah naik 37%. Tapi berdasarkan data yang ada kemungkinan di bulan November bisa saja mengalami koreksi. Begitu juga dengan bulan Oktober. Dari historical data kamu bisa lihat pada bulan Oktober saham ini pernah turun hingga 10%. Dan di bulan November pernah turun hingga 22%, sehingga hal itu harus kamu waspadai. Jangan sampai kamu membeli saham yang sudah naik sangat signifikan dan akhirnya nyangkut di pucuk. Kemudian kita bahas dari aspek dividen. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Data ini sudah saya keluarkan dari StockSplit, sehingga bisa dikatakan cukup valid untuk dibandingkan dari tahun ke tahun. Kamu bisa lihat di sini, dari payment date di tahun 2014, dibandingkan dengan payment date di tahun 2024, dividen per share ADRO sudah naik sangat signifikan, bahkan di atas 10 kali lipat. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ini di tahun 2014 yang lalu sudah memiliki dividen per share yang tumbuh sangat signifikan. Bayangkan, jika yang awalnya kamu hanya menerima dividen 1 juta rupiah, di tahun 2024 kamu menerima dividen di atas 10 juta rupiah. Begitu juga bagi kamu yang menerima dividen 100 juta rupiah di tahun 2014, di tahun 2024 sudah menerima dividen di atas 1 miliar rupiah. Itu merupakan salah satu keajaiban dividen yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh saham ADRO ini. Kita bandingkan terkait saham ADRO, PTBA, dan ITMG, karena ketiga saham ini merupakan saham yang sangat populer di industri batubara. Kamu bisa lihat di sini dari aspek profitabilitasnya. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin ADRO menjadi yang tertinggi dibandingkan PTBA maupun ITMG. Itulah yang menjadi alasan kenapa tidak heran jika ADRO mampu menghasilkan laba yang jauh lebih signifikan dibandingkan saham-saham yang lain. Bagaimana dari aspek income statement-nya? Jika dibandingkan untuk revenue atau pendapatan dan net income, kamu bisa lihat perbandingan yang sangat luar biasa berbeda jauh. ADRO menghasilkan revenue 95,9, sedangkan PTBA hanya 39,2 dan ITMG 34,3. Begitu juga dengan net income. Net income ADRO 24,4, PTBA 5,3 dan ITMG 5,2. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwa ADRO mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan PTBA dan ITMG, setidaknya dari hal nominal revenue dan net income-nya. Tapi ingat, kita harus bedah lebih jauh lagi dari laporan keuangannya. Tidak bisa hanya melihat segelintir angka saja, baik itu hanya pendapatan dan laba bersihnya. Saham kedua, ASII. Saham ini menarik karena mengalami penurunan harga yang signifikan di tahun 2024. Harganya masih turun 12,8%. Dan jika dibandingkan dengan harga 5 tahun, ternyata masih turun juga 23,5%. Dulunya sempat di angka 7 ribuan, tapi saat video ini dibuat, hanya berada di angka 4.970. Kita lihat sekilas terkait kinerjanya. Untuk kinerja triwulan, kamu bisa lihat hingga Q2, berhasil mencetak laba 10,6 triliun, yang mana laba ini lebih baik dibandingkan laba pada Q1 tahun 2024. Meskipun begitu, belum bisa sebaik laba pada Q4 tahun 2023 dan laba pada Q2 tahun 2023 juga. Nah, ini menarik. ASII merupakan salah satu perusahaan non-banks yang memiliki pencapaian laba paling besar di Indonesia, khususnya untuk saham publik yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu artinya apabila kamu membandingkan antara kinerja laba dan valuasinya, ASII merupakan salah satu perusahaan yang bisa diperhitungkan. Karena secara valuasi belum terlalu tinggi, tapi secara net income merupakan salah satu perusahaan yang mencetak laba terbesar di Indonesia selain perbankan. Bagaimana untuk data setahunnya? Di tahun 2023 berhasil mencetak laba sekitar 44,5 dan angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Jika melihat data 6 tahun terakhir, kinerja di tahun 2023 juga menjadi kinerja terbaik untuk saham ASII.
Bagaimana dari aspek valuasi PBV? Di tahun 2024 saat video ini dibuat, PBV ASII di angka 1 kali dan itu merupakan angka yang setara dengan modal per lembar sahamnya. Dulunya sempat di bawah PBV 0,90 kali, tapi sempat juga di atas PBV 1,1 kali. Kita bandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Nah, ini menarik karena meskipun di tahun 2024 harga PBV ASII berada pada angka 1 kali, tapi selama 10 tahun terakhir ternyata masih di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa melihat di sini bahwa rata-rata PBV ASII sekitar 2,08 kali dan saat video ini dibuat masih 1,01 kali. Itu artinya masih sangat jauh atau sangat rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya. Meski begitu, kamu harus ingat bahwa rata-rata PBV ini akan berbanding lurus dengan kinerja yang berhasil mereka capai. Pertanyaannya, apakah 10 tahun yang lalu kinerja ASII lebih rendah dibandingkan tahun 2024 atau lebih tinggi? Karena dua hal itu sangat berkaitan. Apabila kinerjanya sebenarnya lebih rendah di tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal itu merupakan wajar jika valuasinya juga rendah. Tapi jika sebaliknya, kamu bisa mempertimbangkan itu sebagai salah satu kesempatan yang bisa diperhitungkan. Kemudian kita bahas dari aspek probabilitasnya. Kamu bisa lihat bahwa ASII memiliki probabilitas yang cukup rendah di bulan November dengan angka 22% saja. Angka harga sahamnya pernah turun hingga 8%. Begitu juga dengan bulan September yang pernah turun 12,5%. Selama tahun 2024, ASII masih turun 11,6% dan hal ini merupakan salah satu hal yang harus kamu perhitungkan. Karena di bulan Mei, ASII sempat turun banyak yaitu 16,7% sehingga menyebabkan harga saham secara setahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bagaimana dari aspek dividen per share-nya? Kamu bisa lihat pada payment di tahun 2014, angka dividen per share ASII dibandingkan dengan tahun 2024. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan di atas 2 kali lipat. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ini sudah sejak lama memperoleh dividen per share yang terus bertumbuh. Meskipun harus dibandingkan lagi dengan capital gain yang mereka terima. Apakah jika membeli saham ini dalam jangka panjang, mereka memperoleh dividen dan capital gain atau dividen tapi masih memiliki floating loss di portofolio. Saham ketiga, TLKM. Sama seperti ASII, saham ini juga mengalami penurunan harga yang signifikan di tahun 2024 ini. Hingga video ini dibuat turun sekitar 25,8%. Dan dalam 5 tahun turun 30%. Itu artinya dalam waktu 5 tahun ini, orang-orang yang memiliki saham TLKM masih mengalami floating loss apabila membeli di harga yang terlalu tinggi. Dulunya sempat di angka di atas 4 ribuan, tapi kini hanya 2 ribuan saja. Kita lihat untuk kinerja keuangan triwulannya. Hingga Q2, Telkom berhasil mencetak laba 7,6 triliun yang mana mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024, 7,8 triliun. Begitu juga jika dibandingkan dengan Q2 tahun 2023 dengan angka 8,3, kinerja di tahun 2024 ini sebenarnya memang terlihat mengalami penurunan. Tapi menariknya, jika kamu melihat total pendapatan yang mereka berhasil cetak, sebenarnya angka pendapatan Telkom mengalami peningkatan dibandingkan Q2 tahun 2023. Bagaimana dengan data setahunnya? Di tahun 2023, Telkom berhasil mencetak laba 32,2 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, meskipun belum sebaik tahun 2021. Dari data ini sebenarnya kamu bisa lihat bahwa TLKM memiliki kinerja yang cukup fluktuatif, di mana jika kamu melihat saham-saham seperti perbankan, angka labanya cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Tentunya hal itu tidak seperti TLKM yang memiliki fluktuatif meskipun bisa dikatakan juga fluktuatifnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham seperti batubara. Sekarang kita lihat dari aspek valuasi PBV di tahun 2024. TLKM memiliki rata-rata PBV 2,49 kali dan saat video ini dibuat di angka 2,2 kali. Itu artinya masih di bawah rata-rata PBV. Dan jika dibandingkan dalam 10 tahun terakhir, ternyata angka 2,25 kali ini sudah jauh di bawah rata-rata PBV dengan angka 3,9 kali. Itu artinya sebenarnya TLKM ini memiliki PBV yang bisa dikatakan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sehingga di tahun 2024, meskipun secara angka masih 2,2 kali, tapi secara rata-rata sudah jauh di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Pertanyaannya,
Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kesempatan? Karena secara valuasi PBV, angkanya sudah turun signifikan dibandingkan data 10 tahun terakhir. Kita lihat selanjutnya untuk probabilitas. TLKM memiliki probabilitas yang cukup rendah pada bulan September dan Oktober dengan angka 44%. Harga sahamnya pernah turun 10% di bulan September dan pernah turun 13,8% di bulan Oktober. Sehingga kamu juga bisa mempertimbangkan apabila terjadi penurunan harga yang signifikan pada 2 bulan tersebut. Kemudian kita bahas terkait dividen per share TLKM. Di tahun 2014 memiliki dividen per share 102 dan sudah naik menjadi 178 di tahun 2024. Nah, jika dilihat di sini sebenarnya angka dividen per share TLKM tidak semenarik saham-saham yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, di mana kenaikannya tidak lebih dari 1 kali lipat. Sehingga kamu juga harus mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan. Tapi jika dibandingkan dari aspek valuasi, TLKM sebenarnya menawarkan angka valuasi yang cukup menarik jika dibandingkan dengan rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Meskipun ingat, angka PBV-nya masih 2,2 kali, yang mana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan PBV seperti ADRO dan ASI. Oke, saham keempat adalah UNTR yang mana harganya masih naik 6,8% di tahun 2024 dan masih naik 22,3% dalam 5 tahun terakhir. Kinerja di Q2-nya adalah 5 triliun rupiah yang mana angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Q1 2024. Tapi jika dibandingkan dengan data Q2 tahun 2023, memang mengalami penurunan di tahun 2024 ini. Bagaimana dengan data setahunnya? Di tahun 2023, laba bersihnya 22,1 dan angka ini bisa dikatakan cukup baik dibandingkan dengan data 6 tahun terakhir, khususnya pada data tahun 2018 hingga tahun 2021. Secara PBV di tahun 2024 masih diperdagangkan pada rata-rata PBV-nya dengan angka 1 kali. Meskipun dulunya sempat menyentuh PBV di bawah 0,95 kali dan sempat berada pada PBV di atas 1,2 kali. Kita bandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Ternyata jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir, sudah mengalami penurunan yang signifikan, di mana rata-rata PBV-nya adalah 1,71 kali, dan saat ini hanya 1,08 kali. Jika melihat data ini, sebenarnya juga, dulu UNTR pernah berada pada PBV di atas 3 kali, dan turun signifikan hingga menyentuh PBV 1 kali. Nah, itu artinya sebenarnya, dari aspek valuasi PBV, terjadi penurunan yang signifikan untuk saham UNTR ini sendiri. Pertanyaannya, kenapa penurunan tersebut terjadi? Apakah memang karena harga sahamnya sudah terlalu mahal ataukah karena memang ini merupakan sebuah kesempatan? Tapi memang jika melihat data valuasi PBV di atas 1,71 kali, sebenarnya cukup terlalu premium jika dibandingkan dengan kinerja mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, bagaimana dari aspek probabilitas? UNTR memiliki probabilitas yang sangat rendah pada bulan November, di mana pernah turun hingga 17%. Sehingga hal ini juga harus kamu pertimbangkan saat mengambil keputusan. Mengingat harga saham UNTR, meskipun kenaikannya tidak signifikan, tapi di tahun 2024 ini sudah mengalami peningkatan harga saham. Dari aspek dividen per share, ini hal yang menarik. Karena angka dividen per share UNTR naik sangat signifikan. Bahkan di atas 5 kali lipat. Di tahun 2014 untuk payment date-nya hanya 195 dan di tahun 2024 sudah menjadi 1.500. Itu artinya pemegang saham yang memiliki saham ini sudah sejak lama memiliki dividen per share yang meningkat jauh signifikan. Saham terakhir adalah INKP yang mana harga sahamnya belum bergerak kemana-mana di tahun 2024, tapi dalam 5 tahun masih naik 10,9%. Kenaikan ini tentu lebih baik dibandingkan kinerja saham seperti ASII dan TLKM yang malah masih mengalami penurunan harga saham. Di Q2 tahun 2024 berhasil mencetak laba 2,4 triliun yang mana angka ini lebih baik dibandingkan Q1 tahun 2024, Q4 tahun 2023, dan Q3 tahun 2023. Begitu juga dengan Q2 tahun 2023 dan Q1 tahun 2023. Dengan kata lain, dari 6 data ini, Q2 tahun 2024 mencetak laba tertinggi. Bagaimana dengan data setahunnya? Kamu bisa lihat, sayangnya terjadi penurunan laba yang signifikan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Laba INKP turun sangat signifikan. Apakah hal itu yang menyebabkan harga sahamnya masih cenderung murah?
Dari aspek valuasi PBV di tahun 2024 masih diperdagangkan di PBV di bawah rata-ratanya. Angkanya 0,44 kali sedangkan mereka punya rata-rata PBV 0,51 kali. Untuk data 10 tahun terakhir masih di bawah rata-rata PBV-nya juga meskipun tidak terlalu berbeda jauh. INKP ini memiliki rata-rata PBV 0,61 kali dan itu artinya memang dalam waktu 10 tahun terakhir ini harga sahamnya diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Dulunya kamu memang sudah sempat tahu bahwa INKP ini mencetak kenaikan harga yang sangat signifikan sehingga membuat banyak pemegang sahamnya memiliki keuntungan yang fantastis. Tapi sejak beberapa tahun terakhir harga sahamnya diperdagangkan pada PBV yang cenderung rendah. Untuk aspek probabilitasnya, INKP memiliki probabilitas yang rendah pada bulan November di mana pernah turun hingga 17,4%, sehingga hal itu harus kamu waspadai juga. Untuk dividen per share, sayangnya angka dividen per share INKP tidak terlalu menarik. Di tahun 2014 hanya Rp25 dan menjadi Rp50 di tahun 2024. Memang terjadi kenaikan 1 kali lipat, tapi jika melihat data histori, angka dividen per share INKP tidak semenarik dengan saham seperti ASII, UNTR, ADRO, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang cara analisa saham, mungkin video berikut ini bisa bermanfaat. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Naik turun harga saham terlihat lebih menakutkan karena bisa kamu lihat. Coba kamu bayangkan, bagaimana jika harga saham itu ibaratnya seperti harga rumah. Harga rumah juga sebenarnya naik turun, tapi kenapa orang-orang tidak panik seperti saat melihat harga saham? Jawabannya adalah karena harga rumah tidak terlihat dengan detail. Artinya, tidak ada satu aplikasi atau website khusus yang mencantumkan berapa harga rumah di daerah A, berapa harga rumah di daerah B, dan seterusnya. Bagi pemilik rumah, mereka baru akan mencari tahu pasaran apabila berniat ingin menjual rumahnya. Dengan kata lain, selama rumah itu belum akan dijual, pemilik rumah tidak terlalu pusing dengan harga pasaran rumah dari waktu ke waktu. Kenapa kita tidak menggunakan konsep berpikir yang sama dengan harga saham? Kenapa kita jadi panik saat melihat harga yang naik turun setiap hari? Padahal saham itu belum akan kita jual dalam waktu dekat. Tentu saja hal ini akan beda ceritanya jika uang yang kamu gunakan adalah uang panas. Jadi pastikan uang yang kamu belikan saham adalah uang yang belum akan digunakan minimal 3-5 tahun ke depan. Kembali lagi ke cerita rumah. Bagi pemilik rumah, selama dia belum menjual rumahnya, dia punya sumber income dengan menyewakan rumahnya. Artinya, pemilik rumah akan memperoleh uang sewa setiap tahun dari pihak yang menyewa. Jika uang sewanya terus naik dari waktu ke waktu, apakah pemilik rumah akan berniat menjual rumahnya? Jika dia bisa mendapatkan uang sewa yang semakin lama semakin besar tanpa harus menjual asetnya. Kondisi ini seperti saham. Setiap tahun kamu menerima dividen rutin dari perusahaan. Jika laba perusahaan terus tumbuh, dividennya semakin besar. Kenapa kamu terlalu khawatir dengan harga sahamnya? Seharusnya kamu malah bisa lebih tenang dari pemilik rumah, karena kamu tidak perlu mengurusi biaya renovasi, pajak, perjanjian sewa-menyewa, dan berbagai aktivitas lain saat menyewakan rumah. Di pasar saham, kamu hanya perlu beli sahamnya, kemudian dividen otomatis akan dibagikan setiap tahun ke rekening tanpa harus ngapa-ngapain. Intinya, saya mau katakan bahwa setiap instrumen keuangan ada resiko. Properti ada risiko, pasar saham juga ada risiko. Jadi pastikan kamu paham risikonya sebelum masuk ke instrumen investasinya. Jika kamu memutuskan untuk masuk ke pasar saham, berarti kamu juga harus siap dengan risikonya. Bukan hanya siap untung, tapi juga harus siap rugi. Jadi pastikan kamu tahu benar saham apa yang kamu beli. Karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga video ini. Setelah melihat video tadi, setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan saat harga saham turun signifikan. Entah harga saham turun karena krisis atau hanya turun karena koreksi. Berikut ini beberapa inti pembahasan dari video tadi. Pertama, beli saham saat harganya sudah sangat murah. Kedua, tentukan 1-2 saham terbaik dari seluruh saham di portofolio. Ketiga, hitung sisa dana dan bagi proporsi average down ke maksimal 1-2 saham saja. Keempat, simulasikan kedua saham tersebut apabila turun signifikan sampai menyentuh harga yang tak wajar. Kelima, pastikan kamu masih punya dana untuk average down saat kondisi berada di poin keempat.
Sebelum membahas lebih jauh, mari kita simak dulu perbandingan IHSG di tahun 2024 dibandingkan krisis tahun 2020. Jika melihat kinerja IHSG dalam 5 tahun terakhir, semenjak krisis tahun 2020, IHSG belum pernah merah lagi. Tapi di tahun 2024 ini, setidaknya hingga video ini dibuat, IHSG masih turun sekitar 2,5%. Bahkan jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, IHSG terus merah. Kondisi merah 3 bulan berturut-turut hanya pernah terjadi seperti tahun 2020, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, bagaimana kondisi pasar saham hingga akhir tahun 2024 ini? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan antisipasi. Sekarang mari kita bandingkan kondisi saham blue chip penggerak IHSG di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2020 dan 2008 saat krisis. Apakah ada pola yang berulang? Saham pertama adalah BBCA. Saat krisis tahun 2008 dan 2020, saham BCA sempat turun selama 4 bulan berturut-turut. Penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 13,6% di bulan September, dan penurunannya terjadi sejak bulan Januari sampai bulan April secara berturut-turut. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 14,2% di bulan Oktober. Nah, di tahun 2008, saham BCA sempat turun berturut-turut pada bulan Maret sampai bulan Juni. Bagaimana dengan tahun 2024? Hingga video ini dibuat, penurunan saham terbesar BBCA masih 4,3% saja, belum sebesar saat krisis. Berikutnya BBRI. Saat krisis tahun 2020, saham BRI sempat turun 3 bulan berturut-turut dan turun 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 27%, yaitu pada bulan Maret. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 36%, yaitu di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 18%. Artinya, masih lebih rendah saat dibandingkan krisis tahun 2020 dan 2008. Kamu bisa lihat di tahun 2020 dan 2008, ada pola yang berulang juga di mana terjadi penurunan berturut-turut 3-4 bulan. Berikutnya saham TLKM. Saat krisis tahun 2020, saham TLKM sempat turun 3 bulan berturut-turut dan 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 10,4% di bulan September. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 24% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 13,2% di bulan Maret. Berikutnya saham ASI. Saat krisis tahun 2020, saham ASII sempat turun 4 bulan berturut-turut pada periode Januari sampai April, dan turun 3 bulan berturut-turut di tahun 2008 pada bulan Agustus sampai Oktober. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 29% di bulan Maret, sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 45% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 9,2% di bulan Januari. Dan ADRO. Saat krisis tahun 2020, saham ADRO sempat turun 4 bulan berturut-turut pada bulan Januari sampai April. Sedangkan pada tahun 2008, saham ini turun 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Sebagai informasi, saham ini IPO di tahun 2008, yang mana saat terjadi krisis. Nah, penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 51% di bulan Oktober, sedangkan penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 21% di bulan Januari. Untuk tahun 2024, menariknya saham ADRO belum mengalami penurunan harga, setidaknya hingga video ini dibuat. Dari beberapa perbandingan tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa yang pertama, penurunan harga saham di tahun 2024 biasa saja, karena persentase penurunannya belum sebesar saat krisis tahun 2020 maupun 2008. Kedua, saat terjadi krisis, harga saham biasanya akan konsisten turun sekitar 3-4 bulan secara berturut-turut. Hal itulah yang menyebabkan harga saham saat krisis menjadi sangat rendah, bahkan tidak masuk akal. Poin ketiga, saat terjadi krisis ekonomi dan pasar saham, biasanya harga akan mengalami penurunan yang sangat besar dalam waktu 1 bulan. Mungkin bisa turun sekitar 10 hingga 50% dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut saya pribadi, kondisi pasar modal di tahun 2024 tidak mengarah kepada krisis seperti tahun 2020 dan 2008. Alasannya sederhana,
karena kinerja perusahaan-perusahaan besar masih bagus dan bisa tumbuh. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia masih solid. Penurunan harga saham di Indonesia menurut saya lebih disebabkan karena adanya kejenuhan dari pelaku pasar dengan kondisi pasar saham dan berbagai kebijakan yang mengejutkan yang dibuat di tahun 2024 ini. Selain itu, memang sudah sewajarnya jika pada pertengahan tahun seperti bulan Mei terjadi penjualan besar-besaran oleh big money. Bahkan menurut saya, kemungkinan aksi jual itu akan dilakukan hingga sekitar bulan September atau Oktober. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pola yang cenderung terjadi dari tahun ke tahun, sehingga cukup bisa dimaklumi. Terlepas dari berbagai faktor tadi, sebenarnya kejenuhan pasar saham di tahun ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kamu tentu ingat momen di mana pada beberapa tahun yang lalu, pasar kripto sangat dominan di Indonesia, sehingga banyak sekali pelaku pasar modal yang berpindah. Nah, kondisi tersebut bisa dikatakan mirip seperti tahun 2024 ini. Banyak pemain saham yang beralih profesi menjadi pemain kripto, sehingga membuat pasar saham menjadi agak sepi. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, karena yang kita kejar adalah profit. Tidak peduli apakah profit itu diperoleh di saham, kripto, reksadana, atau dimanapun. Selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Kita kembali ke topik pembahasan ini. Jika pasar saham sedang lesu, harga saham banyak yang turun dan pada akhirnya tidak kemana-mana, pertanyaannya, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja. Saat pasar sedang lesu seperti ini, biasanya akan ada beberapa saham perusahaan raksasa yang harganya menjadi kurang sesuai. Hal itulah yang bisa kita manfaatkan, di mana melakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham besar yang lagi salah harga. Apabila kamu yakin dengan saham yang akan dibeli, telah menganalisa aspek fundamental dari berbagai sisi, dan memiliki uang dingin yang belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sedikit demi sedikit saham incaranmu. Ketika membeli saat ini, kamu tentu tidak boleh langsung berharap harga sahamnya akan langsung naik minggu depan atau bahkan bulan depan. Ada periode waktu yang harus dilewati oleh saham tersebut hingga akhirnya big money masuk dan kembali membeli saham itu. Satu hal yang saya pegang hingga saat ini, pada akhirnya harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin hanya ditentukan oleh supply and demand, tapi dalam jangka panjang kamu bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Ketika harga saham turun signifikan, banyak orang menjadi tidak rasional. Nah, di saat itulah seharusnya kamu tampil beda dan berpikir secara rasional. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saat harga saham turun signifikan, tentu kebanyakan berita memuat informasi negatif. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk membersihkan pikiranmu dari sentimen-sentimen tersebut dan berpikir lebih rasional untuk menganalisa saham. Kesempatan seperti itu jarang terjadi, tapi apabila kesempatan itu datang, manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika harga saham turun, setidaknya ada beberapa peluang yang bisa kamu peroleh. Pertama, beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Kedua, harga tahun 2024 seakan-akan kembali seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, padahal kinerja di tahun ini sudah tumbuh lebih besar. Ketiga, kamu diberikan kesempatan memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan uang yang sama banyak. 4. Dividen yield jadi lebih besar karena membeli saham pada harga yang lebih rendah. Kelima, bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang selama ini kamu tunggu-tunggu? Saat harga saham naik signifikan, kamu berharap agar turun lagi. Dan setelah harganya benar-benar turun, apakah kamu berani beli? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Menabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.